Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Kali ini kedatangan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu. Beliau ini sangat informatif, yaitu ini dia, Mas Altafari. Ya, selamat sore saudara semua. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Oke, langsung saja. Kali ini kita bertemu untuk membahas soal penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme etle. Oke. Saya akan bertanya ya. Ya. Menurut Mas Altaf, penegak hukum lalu lintas dengan mekanisme etle ini gimana? Ya, menurut saya ETLE itu Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban dan juga keselamatan para pengguna dan ketertiban selama berlalu lintas. Hal ini dalam memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas. Ngoten, Mas. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya, Oke. bagaimana pelanggaran apa saja yang bisa dideteksi oleh etle? Yang bisa terdeteksi yaitu jenis pelanggaran yang terdeteksi ETLE itu terbatas, Mas. Iya. Namun acuan besaran dendanya tidak berbeda. Aturan dendanya itu berbeda dari acuan tilang manual, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Mas. Oke, terima kasih Mas Altaf. Oke. Selanjutnya saya bertanya, bagaimana proses dalam penilangan elektronik itu? Prosesnya kalau menurut saya, Mas, Ya. perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan elektronik. Oke. ETLE itu tadi, Ya. Electronic Regeneration and Education itu tadi ya, Iya. sebagai sumber data kendaraan. Iya. Selanjutnya, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi saat itu. Oh, gitu ya Mas. Oke. Selanjutnya saya bertanya lagi, kalau boleh tahu contoh saksi tilang elektronik itu berupa apa? Kalau sanksinya yaitu kalau melanggar lalu lintas dan marka jalan, Mas, Iya. itu dendanya 500.000 atau pidana kurungan 2 bulan, Mas. Iya. Pengemudi sambil main ponsel dendanya 750.000 atau kurungan 3 bulan. Terus melanggar batas kecepatan dendanya 500.000 dan juga kurungan 2 bulan. Ngoten, Baik. Mas. Siap, bisa diterima Mas. Selanjutnya lagi, Oke. apa yang harus dilakukan setelah mendapat surat tilang elektronik itu? Ya, setelah mendapatkan surat tersebut, pemilik kendaraan wajib mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadi pelanggaran itu tadi, Mas. Iya. Habis itu, jika kendaraan yang tertangkap kamera ETLE Iya. bukan pemiliknya, maka harus segera konfirmasi ke pemiliknya itu tadi. Oh, oke, siap. Pertanyaan terakhir ya Mas, Oke. apa sih manfaat dari etle itu? Kalau menurut saya manfaatnya manfaatnya itu tidak sekedar menilang, Mas. Sistemnya itu juga bisa mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan, seperti pemalsuan plat nomor atau dan tabrak lari, Mas. Tilang elektronik pun diklaim mampu menekan pungli atas penilangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang marak terjadi di Indonesia, Mas. Oh iya, siap. Gitu. Baik, sebelum saya tutup podcast kita kali ini, apa yang ingin disampaikan dari Mas Altaf? Apakah ada yang mau disampaikan oleh pemirsa atau Ya. masyarakat?
Menurut saya Mas G, Nggih. ada Mas yang perlu saya sampaikan. Untuk para penonton, terutama yang naik kendaraan bermotor setiap hari Mas, Nggih. itu sebaiknya hati-hati jika berkendara karena sekarang ada tilang elektronik. Sebaiknya jika tidak ingin ditilang elektronik, lebih baik berhati-hati dan mematuhi lampu-lampu lalu lintas seperti memakai helm dan tidak menerobos lampu merah. Nggih, sampun Mas, ngoten mawon dari saya. Sudah. Sampun. Baik, terima kasih Mas Altaf Nggih. atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa untuk menonton dan mematuhi peraturan Lalu lintas. jalan raya. Sampai ketemu lagi. Bye. Sekian dari saya Muhammad Nisa Masisi dan Saya rekan saya. Alfari Abdulwariwani. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.